Artinya hampir 600 tahun negara kita ini bergantian ya, bangsa asing datang kepada kita untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Nah, sumber daya alam ini memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Keberkatan ya kalau kita bisa kelola dengan baik, tapi di satu sisi justru itu menjadi kutukan sumber daya alam. Ya, kita termasuk negara yang malas dalam membaca buku ya, literasinya masih rendah. Artinya output ya yang ada hari ini, kalau kita bahasakan bahwa ibarat otak manusia ini adalah bank data, semakin banyak bank data, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak perspektif, semakin banyak pengalaman yang ada di dalam pikiran manusia, di dalam otak manusia, yang mana itu menjadi bekal untuk dikomunikasikan. Baik, terima kasih Bung Abdi atas pemaparan yang disampaikan. Selanjutnya kita ke sisi sebelah kanan ya, dari Bung Ganendra nih. Ya, apakah sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Abdi Raya? Tadi saya catat ada beberapa poin ya. Kondisi suatu bangsa ya terkait dengan sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu justru cenderung berefek negatif ya tadi. Berefek negatif. Ya, jadi bukan sebuah anugerah malah, tapi menjadi sebuah kutukan ya. Jadi sebuah kutukan, bahasanya ibarat seperti itu. Dengan melimpahnya sumber daya alam bukan menjadi sebuah anugerah. Dan juga arah kebijakan politik dan ekonomi juga berpengaruh. Mungkin kalau kita ambil contoh misalkan yang satu rumpun deh, Indonesia dan Malaysia ya, itu masih satu rumpun, tapi kemajuan negaranya berbeda. Atau Korea Utara dan Selatan pasti berbeda ya. Nah, dari Bung Ganendra sendiri, bagaimana pendapatnya? Silakan. Ya, baik. Isu tentang kekayaan atau sumber daya alam ini di suatu negara merupakan salah satu faktor penentu memang bagi maju atau mundurnya suatu bangsa atau negara, terutama dalam hal tata kelolanya ya, pengelolaannya. Ya, beberapa sumber menyebutkan bahwa kalau diakumulasi sumber daya alam di Indonesia ini nilainya sangat fantastis ya. Bisa mencapai 200.000 triliun lebih. Ya. 200.000 triliun lebih. 200.000 triliun lebih. Nah, tapi masalahnya, problemnya kita hari ini dengan ketersediaan sumber daya alam ya, bonus natural resource ya, dengan keberlimpahan itu, mengapa sampai dengan hari ini kita masih belum dapat ya secara distributif ya, secara merata itu rakyat atau masyarakat bisa menikmati ya secara proporsional tentunya kesejahteraan itu ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari Human Development Index-nya ya. Kalau kita hari ini indeks pembangunan manusia ya di Indonesia ini, yang mana ada 3 parameter ya di dalam menentukan negara itu maju atau berkembang ya, atau bahkan terbelakang. Nah, yang pertama adalah terkait dengan waktu hidup atau lifetime ya, artinya jangka waktu hidup masyarakat atau manusia yang berada di suatu wilayah atau negara, rata-rata umurnya ya. Semakin panjang, semakin ini artinya dia indeks pembangunan manusianya semakin baik. Artinya dalam menjaga kesehatannya ya, menjaga vitalitas tubuh dan melindungi masyarakat atau manusianya dari hal-hal yang bersifat kimia misalkan yang tidak
nature ya, yang tidak alami masuk ke dalam tubuh atau racun ya bisa dikatakan, yang secara akumulasi nanti akan menyebabkan bibit-bibit penyakit ya kan. Nah itu kalau kita lihat ya memang umur ya rata-rata di Indonesia memang tidak lebih dari 80 tahun ya rata-rata ya. Di atas 80 itu kita jumpai sangat jarang hari ini. Nah, yang kedua adalah poin yang kedua terkait dengan knowledge, ya. Terkait dengan pengetahuan ya. Baik itu kecerdasan secara intelektual ya, secara emosional maupun secara spiritual ya. Ini 3 komponen ini kan kita lihat ya, kita termasuk negara yang malas dalam membaca buku ya, literasinya masih rendah. Artinya output ya yang ada hari ini kalau kita bahasakan bahwa ibarat otak manusia ini adalah bank data. Semakin banyak bank data, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan, semakin banyak perspektif, semakin banyak pengalaman yang ada di dalam pikiran manusia, di dalam otak manusia, yang mana itu menjadi bekal untuk dikomunikasikan. Artinya secara pengetahuannya luas, maka akan mempengaruhi ya perilaku ya di kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau rendah, otomatis ya akan mempengaruhi tingkat pembangunan, indeks pembangunan manusia itu sendiri. Nah ini yang paling penting ya. Kalau indeks pembangunan manusianya rendah, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam dengan baik? Nah ini akan sangat sulit ya. Maka hal terpenting adalah yang harus dilakukan oleh pemimpin ya, oleh para pemangku kekuasaan hari ini yang diberikan mandat, dia harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa ya, bukan malah sebaliknya. Nah ini terkait dengan pola pendidikan dan sebagainya. Nah ini terkaitnya ke arah sana. Dan faktor yang ketiga adalah bagaimana taraf hidup ya, secara ekonomi ya, penghasilannya ya, ini baik apa buruk ya dari pendapatan dari masing-masing keluarga ya. Kalau diakumulasi memang bisa jadi sangat tinggi ya secara PDB, tapi juga termasuk belum tinggi juga, hanya dikuasai oleh beberapa segelintir orang saja ya, segelintir orang saja. Jadi belum merata ya? Belum merata secara kesejahteraan. Nah ini sangat penting ya, 3 poin ini yang menjadi isu daripada perkembangan saat ini ya. Kalau 3 parameter ini bisa ditingkatkan, saya rasa untuk mengelola sumber daya alam itu ya sangat mudah. Kenapa hari ini begitu sistematis ya? Seperti kita ketahui ya, sumber daya alam yang begitu melimpah, baik tambangnya, hasil lautnya, hasil hutannya, itu hasil pertaniannya di negara yang agraris itu sangat luar biasa. Tapi mengapa hari ini justru faktanya berbeda ya? Beras ya kita banyak impor, bahkan garam yang notabene ini banyak laut, kita ini impor. Seperti kita ini tidak bisa berdikari ya. Nah itulah pentingnya pembangunan manusia. Nah, di poin yang kedua tadi, bahwa pengetahuan kita ya kan, pengaturan kecerdasan emosi kita dan spiritual kita itu belum memenuhi standar. Nah itu PR terbesar. Kalau untuk pengelolaan sumber daya alam itu nanti akan mengikuti ya. Justru sumber daya alam yang banyak mestinya akan menjadi bonus tersendiri bagi suatu negara, bukan sebaliknya malah menjadi tadi yang disampaikan oleh Bung Abdi, menjadi kutukan. Nah ini sesungguhnya sangat paradoks. Nah, ada apa ya kan? Masa ya kita negara besar ya, PDB kita dibandingkan negara yang kecil, misalkan kita lihat ya Qatar misalkan, Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam yang mumpuni, tapi dia bisa ya termasuk negara yang memiliki indeks pembangunan yang cukup baik dibanding Indonesia. Nah itu, jadi ada hal-hal yang sangat mendasar, yang substansi, yang memang para pemimpin ya
atau presiden nantinya ini memiliki banyak PR, dan ini merupakan pekerjaan kita semua ya, memberikan penyadaran, memberikan edukasi. Nah, kurang lebih begitu. Kalau pemahaman saya, apa yang saya pahami justru dengan adanya sumber daya alam yang banyak, kalau sumber daya manusianya suitable, artinya bisa berkompromi ya, sumber daya manusia dan sumber daya alam itu tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara yang menjadi mercusuar dunia ya, seperti cita-cita para pendiri bangsa ya. Artinya banyak ketergantungan negara-negara di luar sana kepada bangsa ini, yang itu menjadi keunggulan atau menjadi manfaat tersendiri untuk kita menjadi negara maju terus ya, menjadi maju dan hari ini kita terus menjadi bangsa yang berkembang ya, karena sebelum berbuah, buahnya sudah diambil dulu ya. Dan itu sudah dikondisikan sejak jauh ya, secara perundang-undangan kita sudah terjebak dalam sebuah mekanisme sistem. Itu mungkin gambarannya barangkali.